Terpuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan. Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian lihat saat ini, saya dalam keadaan sehat dan baik-baik karena kemurahan Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian juga dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan yang tiada habis-habisnya, karunia-Nya, kekuatannya selalu dilimpahkan buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran itu sangat mendominasi dalam kehidupan manusia. Dan pikiran itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena pikiran itu selalu mempengaruhi hati kita. Dan dari dalam hati kita selalu mengeluarkan ucapan. Dan dengan ucapan itu mengeluarkan suatu perbuatan. Itu sumbernya dari pikiran. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa berpikir positif. Sebab kebanyakan orang selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa berpikir positif dan apa yang kita peroleh apabila kita bisa berpikir positif. Positive thinking, berpikir yang positif. Mari kita akan mulai renungan kita pada hari ini. Kita akan membaca, kita akan awali pembacaan kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering membaca ayat ini. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Ternyata di dalam Alkitab dikatakan jangan berpikir yang macam-macam, yang sedap didengar, yang baik, yang manis. Itu yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Artinya kita harus bisa berpikir positif. Kita tidak usah memikirkan hal-hal yang negatif. Tadi pada awalnya saya sudah katakan bahwa pikiran itu sangat memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Karena pikiran itu menimbulkan perkataan. Dan perkataan itu menimbulkan perbuatan. Jadi pikirkanlah hal-hal yang positif. Kebanyakan kita manusia seringkali berpikiran hal-hal yang negatif. Pada saat kita sakit misalnya, kita sudah berpikiran bagaimana sakit saya ini, kok tidak sembuh-sembuh. Atau pada saat anak-anak jauh dari kita, kita berpikir yang aneh-aneh. Bagaimana anak-anak nanti? Atau pada saat kita bertemu dengan orang atau kita mempunyai sahabat, kita mempunyai teman, kita berpikiran yang negatif. Apalagi pada saat kita tidak senang dengan orang tersebut, maka tidak pernah kita berpikir positif. Hal-hal yang negatif yang kita cari dari orang tersebut. Itulah pikiran kita. Jadi pada saat kita berpikir, kita berkata. Kalau kita berpikir baik, maka yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik. Dan seterusnya, maka perbuatan kita adalah perbuatan yang baik-baik. Tetapi pada saat kita berpikir yang tidak baik, maka perkataan kita juga tidak baik. Dan hal-hal yang tidak baik pula yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghindari pemikiran yang negatif thinking, bagaimana seharusnya kita berperilaku, bagaimana seharusnya kita bertindak untuk menghindari negative thinking, untuk menghindari pikiran-pikiran yang negatif. Bagaimana kita harus lakukan agar kita bisa mempunyai pikiran yang positif. Kita baca di dalam ayat 6 di dalam Filipi 4 tadi, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, supaya kita tidak berpikir negatif, yang pertama kita harus berserah kepada Tuhan. Untuk mempunyai perasaan yang tidak khawatir, perasaan yang tidak cemas, pikiran-pikiran yang negatif, sebaiknya kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Tuhan yang mengatur setiap rencana-rencananya di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk. Tuhan akan merencanakan hal-hal yang baik kepada kita. Itu sebabnya berserah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki, biarlah aku bisa menjalaninya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Seringkali kita berpikiran hal-hal yang negatif sehingga kita tidak bisa lagi, tidak mampu lagi berserah kepada Tuhan. Sebab kita sudah dikuasai dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang takut, pikiran yang cemas menghadapi segala sesuatu, apalagi menghadapi situasi virus corona yang masih merajalela di Indonesia ini. Kita seringkali mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Pada saat kita mendengarkan berita-berita dari media, baik TV, baik dari internet dan lain sebagainya, seringkali terlalu banyak berita itu mempengaruhi pikiran kita sehingga kita berpikir yang negatif. Tapi berserah kepada Tuhan, karena di ayat ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, situasi apapun yang kita hadapi sekarang ini, jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang berkuasa. Maka serahkan setiap permasalahanmu, serahkan setiap bebanmu, sakit penyakit yang saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian alami sekarang ini, serahkan kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita juga melihat orang dengan prasangka yang tidak baik. Di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 3, kita akan baca sebentar. Matius 7 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Yang kedua, jangan kita berprasangka buruk kepada orang lain. Jangan berprasangka buruk. Mari kita berprasangka baik terhadap orang lain. Kadang-kadang kita menjumpai orang yang sudah berbuat kesalahan yang fatal, kemudian itu terukir di dalam hati kita, kemudian kita menghakimi dia, walaupun dia sudah bertobat, dia mencoba untuk berbuat baik, tetapi di dalam pikiran kita karena sudah diracuni oleh pikiran yang negatif, maka kita tetap menghakimi dia, sampai terus kita menghakimi dia. Padahal orang yang berbuat salah tadi sudah mengaku kesalahan, sudah berbuat baik, sudah mencoba untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi hamba-hamba Tuhan, saya himbau dari sini, terkadang hamba-hamba Tuhan pada saat jemaat melakukan kesalahan, kita terus menghakimi. Jangan. Tetapi kita mencoba untuk berpikir positif, cari kebaikannya. Ada orang-orang dahulu, orang-orang tua mengatakan, jangan kamu mencoba untuk membenci seseorang,
Kalau kita sudah membenci seseorang, maka apapun yang dia buat, sebaik apapun yang dia buat, kita tetap mengatakan dia salah. Tidak semua orang itu berbuat salah sampai selama-lamanya, tetapi ada orang yang mencoba untuk berbuat baik, tetapi karena pikiran kita sudah negatif terhadap orang tersebut, maka kita mengatakan, kita mencari sedetil-detilnya, kita mencari sekecil-kecilnya kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan hamba-hamba Tuhan, saya himbau dari sini, bercobalah untuk berpikiran positif. Jangan terus menghakimi, jangan terus menuduh, jangan terus mengatakan dia salah, tetapi mari kita mencoba berpikiran positif, cari kebaikannya. Bahkan kita sendiri mencoba untuk memberikan semangat kepada orang yang sudah jatuh, kepada orang yang sudah bersalah sekalipun, kita harus mencoba untuk membangkitkan dia kembali dan membawa dia kepada satu kebenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi kepada Filipi 4 tadi. Kita baca di dalam ayat yang ke-9 bagian yang A, demikian bunyinya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Ada banyak pelajaran dari firman Tuhan ini. Ada banyak yang menegur kita. Ada banyak hal-hal yang mengingatkan kita dari firman Tuhan ini. Lakukanlah. Maka kita akan sanggup untuk berpikiran positif. Lakukan apa yang pernah Bapak Ibu Saudara dengar dari hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman Tuhan, yang menaburkan firman Tuhan. Sudah berapa banyak dan sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti firman Tuhan setiap kali beribadah. Bapak Ibu Saudara menerima firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa melakukan firman Tuhan, maka pikiran itu selalu akan diliputi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita bisa menghargai orang lain. Ada banyak ajaran di dalam firman Tuhan. Lakukanlah. Maka kita semua akan dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa berpikiran positif. Ya. Dan yang keempat, hal yang paling penting, sehingga kita bisa berpikir positif, hal yang paling penting adalah bersyukur. Di ayat yang 6 tadi, saya akan kembali ulangi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang keempat. Penting sekali bagi kita untuk bisa mengucap syukur. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala hal, mau dalam senang, mau dalam susah. Kalau kita bisa dari mulut kita mengucap syukur, maka kita adalah orang-orang yang bisa berpikir positif. Kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Ada orang yang tidak bisa mengucap syukur. Pada saat diberi berkat, orang itu mengatakan, kok gini ya? Kok dikasih yang seperti ini ya? Wah, aku dikasih tetapi kayak gini. Tidak bisa mengucap syukur, tetapi ucapkanlah syukur. Maka kita akan berpikiran positif. Apalagi yang memberi itu adalah orang yang tidak kita senangi. Maka semua pemberian yang terbaik pun dibilangnya itu tidak baik. Itu orang yang tidak bisa mengucap syukur. Ucapkanlah syukur, maka kita akan bisa berpikir positif. Jadi untuk kita bisa berpikir positif, berserah kepada Tuhan, berprasangka baik kepada orang lain, kemudian melakukan firman Tuhan dan bersyukur. Dan yang terakhir, kita mau tahu, kalau kita sudah berpikiran positif, apa yang kita dapat pada saat kita bisa berpikir positif? Kita akan baca di dalam ayat yang ke-7, ya.
ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Hasilnya ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita bisa berpikiran positif, maka Allah sumber damai itu akan menyertai kamu. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan ini senantiasa merasakan damai sejahtera. Di dalam kehidupan kita akan merasakan adem ayem. Di dalam kehidupan kita akan merasakan bahwa kita itu tidak mengalami kesulitan, tetapi kita merasakan damai sejahtera Allah itu senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan. Tetapi kalau orang yang berpikiran negatif, hidupnya tidak akan sejahtera. Dia akan dilanda oleh kesulitan, dia akan dilanda oleh kecemasan, dia akan dilanda oleh kekhawatiran. Sebab di dalam pikirnya hanya ada pikiran-pikiran yang negatif, membuat dia semakin hari semakin tertekan, semakin hari semakin risau, semakin hari dia akan semakin merasakan tidak mengalami damai. Tetapi orang yang berpikiran positif, Alkitab mengatakan Allah sumber segala damai akan menyertai kita. Sumber segala damai, artinya damai yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan habis. Kita akan merasakan tenang hidup. Kita tidak mempunyai musuh saudara, tetapi kita mempunyai sahabat-sahabat yang baik, sebab kita selalu berpikiran yang baik terhadap orang lain. Serahkan semua segala bebanmu kepada Dia. Serahkan semua permasalahanmu. Jangan dipikir sendiri, tetapi serahkan kepada Tuhan. Maka pikiran-pikiran yang positif itu akan sangat membantu kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga damai surga itu, damai sejahtera itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, renungan kita hari ini. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami damai sejahtera, sebab kita sudah merubah pikiran-pikiran kita yang negatif. Ketakutan akan dilenyapkan, kecemasan akan dilenyapkan. Kita akan berpasrah kepada Tuhan. Dia adalah sumber segala damai, akan mengalirkan damai sejahtera itu kepada kita semuanya. Sekian renungan kita hari ini, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol pemerintah, gunakan masker, cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer, jaga jarak apabila berpergian jauh. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara ekstra menjaga kesehatan kita. Tetapi jangan lupa kita menjaga sebatas kemampuan manusia. Dia Allah yang selalu melindungi kita. Tetap berserah kepada Tuhan, tetap berlindung di bawah naungan kepak sayap-Nya, dan kita akan mengalami damai sejahtera yang daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap doakan kami supaya kami segera memiliki sebidang tanah dan rumah ibadah untuk tempat jemaat yang di desa ini, supaya beribadah dengan layak dan beribadah dengan sejahtera. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah membantu kami di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus akan menyertai, memberikan berkat-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam masalah Tuhan akan buka jalan. Haleluya, puji nama Tuhan.